semua. Malang kau. Ngado ya. Kau mau deko mana buatan ayong? Sembarang tukang saya kau kah? Bagaimana? Mudo. Bahasa mana? Jangan itu tuh. Walaupun ibu sudah mudo kawan tu, mungkin alado tukang mungkin bendek kau. Tidak sembarang kan saya tukang. Kau sabu kawan mungkin sudah mudo beko. Jangan udah main langsung sudah mudo ambo kabar bos entar dua. Ya, terilah. Aja lah mulalan. Ya. Enggak. Elah kau yo. Jambu para wendet wenei di padang labu daunnya panjang majulei dek kami rumah pak nang karuntu dicari tukang nan gak pandai otu enei iyolah gadang-gadang pak goreng pisang goreng pelo lah tampak pulo iyolah pandai sultan mudo kawa goyang jola lapo-lapoan dioya nyotunai. Tadi itu. Alah tu. Jali lah kau. Jodoh ya. Gimana? Pak. Jali lah. Tangkoram gampo na menuntuan rumah wan akini lah alas temu dulu nak menuntuan iban sebenarnya. Iya. Iban sebenarnya ndak kemudian wan kau ngalih di kolai. Sabar. Jangan erosi doan. Erosi sekali. Ikolai. Tidak sembarang kan saya tukang le uan memakai. Ibu kami di tuan kau. Nama. Wah. Iko uan tampe tinggal sih kau. Tampe manggale. Ale tidak sembarang kan saya tukang. Tukang membeli rumah kau. Iya. Itu sudah muda bertanya lah dulu. Wadah kau membangun kau tidak sembarang tukang sana saja. Pasti sekolah tukang kau mah. Sekolah. Iya, pasti sekolah tukang kau. Iya. Ndak asal tukang-tukangan saja dah. Aku ndak sama sudah muda kau membangun rumah asal lagi tukang saja. Oh. Iko ndak bantuan nak uyah mereka kau. Tapi aman kampung. Iya. Oh, sana lagi. Oh, berarti itu Wan. Bang. Ada tu. Waalaikumsalam. Berang-berang sih, Wan. Pagi hari dulu, berang-berang sih. Masalah Wan gini. Ada dua lah. Bapak Ujan nak mutarang nak kita mudo kau. Dari jauh ada rangas baru Wan tadi ya. Asal mudo. Ya. Leh Wan. Amel. Iko beliau ko pakar konstruksi dari Unan. Pak Fauzan nama beliau. Dari Unan. Ore Unan. Universitas Andalas, Wan. Universitas Andalas. Universitas Pakar konstruksi. Yo. Untuk aman dari gampo bangunan. Iko hanya dia balik cerita tadi gua. Aku tukang ambo tu. Ya. Oh. Iya. Jangan kamar dia adik. Nyama dia adik. Kau tukang ambo memang ada rumah gua. Tapi Wan, kamu harus tahu je tukang Wan dulu. Laila do pasti sekolah dulu. Tidak pasti sekolahnya kau di lulusan STM bagian bangunan. Oh. Ini dia tahu Wan. Tukang kau banyak di sekolah dari STM bangunan. Aduh. Tapi tidak pandai membuat rumah dan aman dari gampo. Betul, Stan. Itu betul, Stan tuh. Jadi memang banyak gini tukang ada yang lulusan STM, lulusan bangunan mana. Iya. Ada yang memang dari turun temurun. Iya. Itu banyak. Alam saja. Ya, kepandaian alam. Iya. Dapik dari orang tua. Iya. Dari mama Iya. Nah, itu tuh banyak yang tidak tahu cara membangun rumah sesuai prosedur aman kampung. Anan tukang Wan ko, aku tukang yang lah kami latih. Tahu cara membangun rumah aman kampung. Mulai dari pondasinya sampai katuknya Wan. Tahunya cara membangun. Tahu Wan. Tidak salah dia Wan. Jadi beliau ko dari Unan ko mah pakar konstruksi. Jadi lah buka lo urusan pertukangan Unan kini tu.
banyak Wan. Hah? Tukang insinyur namanya. Tukang cincin. Jadi Iya, kami di UNAN, Ah. khususnya di Pusat Studi Bencana UNAN, Yo. ingin meningkatkan kemampuan para tukang kawan. Jadi kami buatlah program kerjasama jo IDEP untuk melatih tukang-tukang kau gitu. Jadi tukang-tukang yang tidak dapat melalui jalur formal di perguruan tinggi misalkan atau di sekolah menengah, Iya. ini kami latih khusus. Oh, betul. Kami tunjukkan cara walaupun nyelah pandai membangunan, cara membangun sesuai prosedur aman gampo. Dan itu sesuai standar. Ndak nasional sih Wan, internasional. Batu Bandung aja limu ko batanyo lay di match ko la. Dapat sekolah kayo doon ko keceknya. Alay membina ano mabudutunyo kambo. Ada tahu tu ah. Oh jadi apa kok Ya. lah dapet Lah dilatih. lah dilatih tiba. Ah di mana ulit ya? Di Kenagarian Tandike Pariaman. Sini lo buka sekolah anu mah. Jadi program ko ya mungkin nanti disampaikan langsung ke orang IDEP-nya. Ya. Program ko memang dipadatkan teori dan praktiknya langsung Wan. Oh betul. Ditunjukkan teorinya Wan. Ha. Bah caranya membangun. Ah jadilah. Sudah tuh langsung praktek di sana sekali. Rumah na rusak tuh dipeluan sekali Wan. Barari lah tuh Pak latihan itu tuh. Untuk satu grup tuh sampai hari. Sampai harinya. Sampai hari. Lah bisa pandai Lah bisa pandai dia G sertifikat Mas. Oh, masih bukan sini. Alah jale dek wan tuh. Ah, ya. Kalau kita kau bangun rumah dan mandiri gampo wah, Yo. dicari tukang kau dalam pakai sertifikat. Jangan asal pakai tukang awan kau lay jadi wan. Jadi betul ah. Lah jadi wan. Ini biko lah jadi na tapi kini ko betul ah. Ah. Aku ni betul selesai tu. Temudo diakui tukang yang itu maksud. Ah. Lah, ada selesai lebih jadi. Kalau bahasa awaknya license ada. Tuh. Jadilah. Ini kan lah don sertifikat. Ah. Iya, dia Yo. sertifikat. Ayo, tak tanah terus sertifikat. Kalau membawa auto pakai SIM Wan. Ah. Batukang ada dulu SIM ya. Oh, iya. SIM itu melalui sertifikat. Dek karena nyola sertifikat kini ko alai ba sosialisasikan ko kamakan ke lapangan. Oh, kalau soal sosialisasi Hah? itu pasti ada. Ha tu? Ah. Pasti ada tuh. Tak mungkin indah. Ada programnya Wan. Kau nyoba Wan. Yang mensosialisasikan tuh Wan. Dedi. Lupa sewan. Lupa Edi mana? Dedi. Mana ya Pak Dedi ya? Alah, Wan. Dia tepi labu tinggal ya. Lah, iya Wan. Tua capek. Ada curus temudo. Ya. Kau lah masuk kamar elowan ko ma. Mota ya tadi dia tu. Mota karyang sih, Wan. Anu bertanya dengan kawan lagi. Pak Buzan aku minum kini ko. Kopi lah Wan. Kopi ya. Pak Dedi. Kopi kadam tu lawan. Kalau tukang boleh lain boleh. Jangan jual mahal Pak. Kopi sedon tu juga. Nah, biko wa istamudo ko melihat Buzan na. Okey. Jadi lah Pak Dedi. Ayo Pak. Jadi Tunggu. kalau kita mulai tadi lah. Yo. Inilah ladot disiapkan tukang dan bisa membangun rumah dan aman dari gampo. Contoh lah pauan gua. Kok dek Pak Dedi le ada bahas sosialisasian ke orang. Itu nyatanya dek wana tadi gua. Oh, itu. Iya. Wah, lah Iwan. Kita biasanya kan sosialisasi kok ndak hanya bersorak-sorak saja kan Iwan. Kita memilih mana organisasi nalah biasa menyorak-nyorakan kuah. Contohnya. Contohnya kita khusus kerjasama untuk ikut biar masyarakat banyak nama dapat manfaatnya. Muhammadiyah. Oh, jadi Beliau organisasi banyak. ya. Ayo, beliau banyak kok. Iya. Punya masa kecil orang Iya, kini. iya. Yang kedua NU. Iya. Orang surau itu Orang Surau. Itu ceramah gue sampai. Kan itu lawan. Banyak caranya dia, Wan. Iya, iyalah. Itu mensosialisasikan tentang rumah aman gampo. Terus lalu mereka aku melakukan banyak kegiatan lain untuk kampanye istilahnya. Tapi tidak partai kau tunggu doang. Iya, betul. Kau jajan leo Pak. Iya. Nyo mengkampanyekan bahwa rumah nanaman dari gampo Pak. Ada pemutaran film, Iya. ada diskusi kelompok. Iya. Nah, ada beko tu membagi-bagikan istilahnya kok buku-buku, film segala macam. Berarti jora Marlan kau bisa lah, Mas. Bisa. Apa aja dapat malah di lapangan enggak bisa. Iya. Bodoh nak kamu. Saja. Kalau kamu masuk apa itu, Pak? Tadi saya sebut tadi Pak Besan dari kerjasama dengan IDEP. IDEP itu apa maksudnya? Mungkin kau proyek manajernya kah? Mungkin Pak Didi bisa menjelaskan. Hidup tu kau nak mengalih sakti. Tidak nama orang itu kan. Apa tu tu? Tidak. Itu persatuan tu kan. Hidup kau. Ya, tu tanya dulu. Aku. IDEP ko ada kelompok-kelompok kini istilahnya mungkin LSM kan. Oh.
idep ko bahasa Bali kebetulan Wan. Deknya dibuat tu katutu di Bali. Iya, iya. Arti idep tu idep sebenarnya bahasa Bali. Itu iduit arti. Oh. Nah. Duit masuk awal-awal. Itu artinya. Duit. Duit dan idep ke duit kau. Ya, iduit. Nah, itu sebenarnya. Jadi lah Pak Tukang. Pak Tukang adalah pernah membangun rumah aman Gampo, Pak. Iya. Itu dari segi tenaga tidak lebih pada membangun rumah-rumah biasa. Enggak. Enggak. Dari segi mengarajonya itu, Pak. Iya. Lain enggak ya? Enggak. Baca lah ceritanya Pak Tukang di mana Pak Tukang lah membangun rumah tuh. Ya. Cuman bedanya antara tukang yang bekas binan dari Pak Fauzan yang dari Iya. Yunan, Iya. jauh beda tukang yang turun temurun. Iya. Kalau yang tukang dari binan Pak Fauzan ya masuk ilmu-ilmu anunya lah istilahnya, ilmu produksinya lah istilahnya kan. Iya. Ilmu yang pernah ditimbunya belum dicurahnya lo ke kami. Iya. Nah, salah satu contohnya misalnya Mandrel dari pertama membuat rumah, ya kan, mulai dari dasarnya itu pondasi gitu kan. Iya, iya. Mungkin apa-apa selama kau pernah aja mungkin mencari orang membuat rumah dan membuat pondasi kan. Iya. Sudah pondasi dibuat kan langsung saya istilahnya selopnya Selop, namanya kan. iya. Nah, kalau yang ilmu yang pernah diajarkan Pak Fauzan ke kami, Iya. setiap pondasi itu bagi stek namanya Pak. Oh. Banam lo basi ke dalam pondasi, Iya. apa cangkuat lo. Iya, iya. Jadi basi yang bercangkuat itu gunanya untuk malake jo basi selop. Ya. Nah, itu gunanya. Supaya pacik mamacik. ya. Supaya pacik mamacik. Iya, iya. Nah, jaraknya semeter tuh, Pak. Tapi berarti dari segi biaya tuh bertambah tuh mah. Memang bertambah tapi tidak sawara benar kan. Oh, Nah, Lebih-lebih basi saya lebih-lebih Oh, basi. lebih-lebih Pak. potong basi. Iya, iya, iya. Ala bara banyak rumah kau sudah Pak Tukang selat masuk rumah boke. Ala bara banyak itu. Kalau tidak salah di daya tempat lokasi kami pelatihan itu kan kita 80 mungkin Allah kali tidak salah Pak ya. Iya, iya. Jadi 80. kalau Pak Fauzan, Iya, Pak. selaku Pak dan ahli di bidang konstruksi ya, kira-kira itu dari segi bagi pembelajaran ke tukang, wah, Iya, Pak. itu ada enggak trik-trik khusus atau ada enggak ilmu-ilmu khusus yang perlu diagian ke tukang, wah? Ya, yang pertama sekali bahasa, Pak. Masuk. Bahasa enggak bisa pakai bahasa Indonesia, Pak. Pakai bahasa awak mana, Pak? Kan CME, Pak, kadang, Pak, kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi memang untuk tukang Iya. memang ada dulu metode yang Pak terapkan di Yunan. Iya, iya. Jadi, Pak kemaslah bahan pelatihan tuh Iya. semudah mungkin bagi tukang untuk mengerti dan memahami. Enggak bisa pakai PowerPoint kan, kok? Pakai PowerPoint, Pak, tapi pakai foto-foto, Pak. Oh, iya. Jadi nampak model tadi kecil Pak tukang tadi, Iya. pondasi itu kami nampakan batu kalinya. Oh. Kami nampak no basinya tuh yang angkur tadi itu. Oh, iya, iya, iya. Sehingga nampak jaleh iko bantuannya. Tukang tinggal mengerajon sila di lapangan. Iya, iya, iya. Menyambung misalkan membuat bagel. Iya. Membuat bagel kan biasa tukang kok salah-salah saya. Iya. Nyebuat saya lurus petak kok kan. Iya, iya. Nanya harus dikaitkan, Pak, di bengkokan sampai 5 derajat ke dalam. Oh. Nah, itu kami tunjukkan mana cara membuatnya di dalam pelatihan Iya, tuh. Jadi materi pelatihan kok dikemas semudah mungkin bagi tukang untuk mengerti. Baik tukang orang awak maupun tukang di luar daerah awak. Iya, Karena iya. banyak juga tukang yang dilatih kok enggak hanya tukang dari awak kok. Ada juga tukang yang asalnya dari Jawa dulu. Iya. Itulah mau jadi Padang misalkan. Iya, iya, iya. Ya tukang Jawa lagi orang kan. Nyikui dalam pelatihan kok. Alai banyak peminatnya Pak Ustaz. Oh. Kalau peminat sampai kini lah 6 minggu jalan, Pak. Program kok. Berarti lah 6 grup. Iya, iya, iya. Cie grup tuh sekitar sampai puluhan 50 orang, Pak. Itu kalau tukang nanado gini kau ingin satu membayar lah, Pak. Oh, enggak dibayar malah, Pak. Oh, Barang kan lama idep kali, Pak. Ya. Aduh minat Ya. awak kan Dia ada dia yang- uang harian, Pak. Kau informasi dari idep kok, dia Iya. dia uang harian, Pak. Iya. Sebanyak kira-kira gaji tukang per hari. Iya, iya, iya. Dapat makan pagi, siang, malam, Pak. Iya, iya. Dapat lo penginapan di situ, dinapkan di Tandike. Iya. Dapat lo peralatan tukang, Pak. Oh. Komplit mulai dari gergaji, obeng, panokok, sadola. Itu program hidup. Mungkin Pak Dedi bisa menjelaskan, Pak Dedi. Dilai. Boleh jali lo, itu masyarakat yang ingin mendaftar kau terutama. Iya. Jadi Begitu
Begitu banyak apa kok? Hah? Kasatu. Kasatu, tahu. Ambo kan Pak, adole ilmu tukang dia Ambo, tapi dari orang kayak Ambo. Iya. Tukang kok tukang. Cuma tukang kok banyak kok. Ya, itu. Kasayu tukang. Tukang gede tukang kok. Jadi model itu Stemudo. Iya. Kita memikir sebenarnya untuk membuat rumah nanaman gampo kok. Iya. Tentu banyak pihak nan terlibat kok. Minum lalu pedi. Yalah Mau masih tas ada ini kok, dia. buat uang kalau mana. Bisna mereka. Itu Ya kadam kopiwan. Ah. Jadi kita lanjut yang mana? Terus nak Ah. Tadi lain berkot tukang nak. Lain. Lain. Salah lebih dulu. Lain berkot kecil. Batik lah. Jadi kita mencari kalau orang punya rumah sewa kampanye kan, Iya. itu inyolah mengarati. Tapi bekona mengarajuan kan tukang gitu. Iya. Kan tak mungkin lo orang punya rumah mengontrol tiap hari tukangnya. Itu ah, iya. Nah, makanya di situ ternyata ada cie lain yang perlu wak sentuh. Iya. Itulahnya tukang. Kita latih lah karena tukang kok sebenarnya kan cadiak pada wak. Iya, iya. Ya wak nak do pengalaman tukang beliau pernah. Iya. Sendaknya model itu. Lah do 30 tahun kayak jadi tukang. Cuman ada mentok Pak Fauzan kecil encako tu ada beberapa prinsip bangunan rumah aman gampo yang lah dilupakan. Nah, jadi itu diulang balik. Iya, iya. Terus ada lo beko banyak yang kita temui di lapangan, kadang-kadang campurannya untuk cor cek 23 sebenarnya. Iya. Di buat cik enam. Oh, baik cek 67 ah. Iya. Kan itu. Tu setemu Nah, yang parahnya itu loh, Pak. Iya. Beda penafsiran 1 2 3, Pak. Ah, Di kepala tukang tuh 1 2 3 tuh satu simennya, Yo. misalkan sak semennya Yo. 2 gerobak kasih ya, Pak. Iya. 3 gerobak gerikian aja jadi loh, Pak. Itu tuh yang pada luak luruyan. Iya, iya. Jadi 1 2 3 kok volumenya harus sama. Iya. Misalkan botol gua. Iya. Saboto simen, 2 botol kasia, 3 botol gerikia. Iya, tentu Harus sama acuannya. Tentu ada iya tambahnya. Tambah iya. Iya dulu setengahnya. Nah, kalau di penafsiran beberapa tukang main ratu sihnya. Cik simen 2 gerobak iko, 3 gerobak iko. Lah ada segunung iko apanya? Juban material. nak capek sudah. Kerajaan akan capek sudah. jadilah, Pak. Itu tuh yang perlu diluruskan. Jadi kalau tukang-tukang awak nana do di kampung-kampung ini gua. ya. Kalau ada nana ingin Sabtu ikut pelatihan nan dibuka dek Pak Fauzan kau diundang. Ya. Acaranya apa tuh Pak? Caranya itu cukup Pak. Ah, Kita lah bamitra, Iya. bakal sama jo NU, jo Muhammadiyah di kampung-kampung. iya, iya. Dari mulai provinsi sampai ke kampung. Iya, Nah, kalau ada tukang yang berminat, iya. tinggalnya melapor ke Muhammadiyah di kampungnya masing-masing. Oh. Ambo ke masuk Pak. Iya. Beko orang Muhammadiyah jo NU akan mencari ikut tukang atau gitu. Iya, iya. Yo ada cerita cako dan tukang-tukangan. Iya, iya, iya. Jadi tentu inyo menyeleksi namanya kan seleksi. Iya, iya. Bisa. Iya. Beliau nak mengirim kok ke kita. Iya, betul, Ah. betul, betul, betul. Berdasarkan laporan dari organisasi lah kita taruh yang ke Pak Fauzan. Betul. Beliau nanti nang kemampuan. Ayo, Jadi kamar kami lain. khusus yang melatih, Pak. Iya, iya, iya. Yang memfasilitasi dari Pak Didi kok, dari Iya, DEP, iya. kami yang akan melatih gitu. Jadilah ilmu membuat rumah aman gampo kok kini serta karena sejak gampo di tempat awak lah tu lah do ada dulu. Itulah Pak. Kalau lah terjadi gampo, Ah. baru orang sadar, Pak. Hai. Jadi sebenarnya kok ilmu kok lah lama, Pak. Iya, iya, iya. Pak Teddy Bunse yang mengarang buku Rumah Aman Gampo sampai 5 tahun tuh, Pak. Tapi dia mengaku jauhan contoh. Ah. Kalau ambil contoh, kau contoh pengalaman ambo lo. Perlu awak ketahui wah. Kalau di Sumatera Barat tu Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, kok kononnya wah. Dulu tu ke daerah rawan gampo tu. Tak dulu tuh, Pak. Sampai kini ya? Rawan gampo tak. Kau cerita saya suak kan? Ya kau kecil tu siswa wah. Kalau balik lo kecil sistem membangun weh. Iya. Orang dulu tu membangun masuk zaman kolonial Belanda namanya. Oh. Nah, Wah, cerituan ya. ndak kau nak ni terima lo ke. Iya, iya, iya. Ndak ada orang membuat rumah kaku kau lo. Iya, iya, iya. Tak ada orang membuat rumah kaku lo. Yang buat lah rumah kau Kayu. semi permanen namanya dari kayu. Yang buat sisa bugih kau di dinding kau. Habis kau ni lampu Plester. poster begitu tu. Oh. Aku kampung na bisu. Hanya rara, anak simin, sana rara nan rumah dia tu. Aku semua je mahuan dua. Anak dia buat tukang gini kau. Tapi ada orang kecewan cek lain mah rumahan mau tadi tu. Itu Ah. zero. Ada yang nak bawa dari Jepang.
Jepang. Yo, mau Oh, bola. tahu mo. Kau Jepang Jepang Bekumbuah. Bekumbuah. Ah, Ah. Oh, depan aku di mana aku belum Jepang ah. Bekumbuah. Di mana? Iku ada ada sama dindau kinan ba. kau enggak pernah Jepang, Wan? Indah dah. Oh. Mau bola we ah. Dekat sama Rinda kau ya? Rumah Jepang, rumah bola. Kalau rumah bola lu tahu do. Ah. Rumah bola aku dibuat mah. Kok terjadi na banjir tenang, banjir lah nak jadi tenang. Ini satu lo ya, goyangan tenang, lari lo. Ada sebenarnya tu Pak Busan. Lah Cerita Wan kayak Ya, jadi batu awan tuh. Jadi ilmu dari nenek moyang waktu ndak turun dong. Hah? Nenek moyang waktu hebat membuat rumah gadang, Wan. Yo. Dunia mengakui itu. Yo. Sampai kini rumah-rumah gadang tuh tagak lah barangkali Wan. Yo. Yo itu aja tuh yo. Contohnya itu. Tentu. Nah, jadi rumah nenek moyang itu terbuat dari kayu. Ya. Soalnya bahan narancak menahan gampo kok materialnya dari kayu kan. Kayu atau baja. Iya. Nah, kalau di awak ini kan ya mungkin supaya lebih rancak atau mungkin agak lebih rancak dicali orang, Iya. babuek dari bata, Iya. dari tembok. Iya. Itu ndak ada ikatan ada wan, ndak mengabik ada wan. Iya. Tembok sih disusun mereka ada ditulak. Didorong sih lapis kan itulah istilahnya. Nah, kalau rumah kayu, kayu kok bahannya elastik wan. Iya. Jadi begitu ada gamponya bisa bergerak ke kiri ke kanan yang model guncang-guncang tadi kok. Itu ah. Ini tetapnya model itu. Betul itu. Nah, kalau nyobata atau beton, Lah betul mah. jaraknya gitu. Mama kau beda itu jadi Pak Busan. Ambo kan tak mengerti tu. Kalau orang gaib macam itu, bakal macam rumah aku, mau rumah kau diangan. Kau sekolahnya cek. Rupa kau ada kau sekolah model itu di Unan. Nah, itu ya coba kini bangkitkan balik. Orang nenek moyang, orang Balando dulu, orang tua dulu membuat masih tagak sampai gini. Kok kadang baru dibangun baru 5 bulan gampo batang rubuh sedola. Ayo, abalun tukang kau dah pengen kesudah. Boleh borongan kan? Jadi Pak Dedi, Ayo, kalau misalnya masyarakat gini gua ingin dapat tukang nalah di pelatihan mode apa tukang awak gua. Ya. Itu tidak payah di kampung-kampung ini tuh. Kini temudo kalau nan tukang nan yang telah dilatih Iya. kami memilih itu adalah tukang-tukang yang dari kampung sedolah. Oh itu. Jadi jorong-jorong dari korong-korong, itu bambia. Tukang kota nak pakai. Tukang kota kalau khusus Padang itu tetap juga ada pembagian. Itu. Jadi enggak bertumpuak dong. Dek pakai. Tidak terpakai tukang kota. Tidak pakai. Itu tak karajo ya. Dah karena itu tukang kampung laku gini. Iya. Nah karena kadang-kadang kan kalau namanya ada pelatihan awak takui beko tukang le rami naik kui tapi dicek tampe senyo. Ya. Ndak menyebar kan itu. Ya, betul. Jadi niat muka suyu ndak sampai jadi nawan. Nah, jadi dah cik kau bertanya mau celi. Nah, ini kalau masalah tukang kini menyuruh awak ke tukang ini kau. Ya, betul. Tukang kau kini kau setemu dua di ujung tombak kini kau. Tukang membuat rumah aman kampung kau. Di ujung tombak kini. Ujung tombak kan? agak. Kalau ndak hati-hatinya bakal aja tentu awak. Tentunya dituntiknya durang. Kau kita di ujung tombak kau. Kau perlu kita bertanya apa? Mudo betul, mudo jangan sampai minyak habis sama anak lama. Rumah sudah toko babuni. Kau tiba. Rumah runtuh. Itu yang ujung tombak tadi. Tombak tu. Jadi Pak Teddy. Jadi Ayo, satu Olan. mau ngecek seketik. Ayo. Tadi Pak Teddy kan memadukan pelatihan tukang di daerah Periaman. Yo. Pedang kau balik tu. Jadi kalau misalnya mau tanya di Periaman saja, tidak Periaman sih kan di kampung kan. Sisi Solo. Ayo. Tukang sini tu Ayo. Maksudnya gua. Tanya lagi nyo. Iya. Itu Diskriminasi ya. Bakul Atau jangan Pak Dedi kau orang Pariaman. Curiga kan? lah. Ayo. jadi itu dipilih karena sabananya kita mencari yang istilah orang kini epicentrum gampo kawan. Epicentrum ni tahu kan? Pusat gampo. Pusat gampo kawan. Pusat gampo. Tinggi lah Jadi, baso. Uan kau tak bisa pakai bahasa-bahasa itu dah Pak Dedi. Maklulah beliau kau kan lanjut ya usia. Usia lah lanjut. Kau tinggi kan? Jangan nangguang ya. Tadi lu Pak Teddy. Jadi di sini tuh banyak rumah runtuh dibanding di tempat lain. Jadi di sini lah dipilih. Kebetulan di situ ada lo kawan kita dari Kanada.
Ush. Ah, itu jauh kok. Kanada kok di mana? Ampiang-ampiang Samarinda ayo. Jadi dari Kanada kok ini membantu masyarakat membangun rumah dengan gotong royong itu sebanyak 870 rumah. Ya. Ah, Yo bantunya. yo dibantunya. Oh, berarti kok masyarakat yang ada itu gratis. Yo gratis dengan syarat keluar-keluar. Nah, Gotong royong. satu kerajo. Satu kerajo. Ada awak lagi kemudian itu loh. Nah, tunggu dulu Wan. Nah, sudah tuh tukang kok dibawa ke situ, dek karena tampe prakteknya lebih rancak, artinya lebih bermanfaat daripada udah dua kali tempat lain. Misalnya kita aduan lah di kampus Sunan tuh. Praktek umbek tembokan kan nyubueknya, Iya. sudah dibuat itu diruntuh lah balik untuk orang nabi suak kan itu. Iya. Nah kini kok tukang kok selain dilatih hanya bisa lo beramal membantu membangun rumah masyarakat nang kanai kampo cako Langsung. lansuang. Lansuang, Nah, iya. istilahnya di tukang-tukang kok petang tuh terang ada beda rumah sih. Oh. Nyobadah rumah ko sehari kan bago toroyong. Nah itu mangkonyo Maklan. Ya. Itu mangkonyo dipilih tempe di Pariaman. Oh, wait. Tapi sudah ikut lihat ada tempat-tempat lain untuk. Mudah-mudahan. Oh. Kita Jadi cari. dimulai dulu dari Pariaman. Iya. Kami itu tiba. Nah, tapi tukang nan dilatih itu didatangkan dari Agam, dari Padang Pariaman, dari Pariaman juga dari Padang. Iya, iya, iya. Sampai kabupaten kota aku dulu untuk sementara. Oh, di tangan. Jadi dari didatangi daerah ya. Dari luar sadonya. Tampeknya di Sinan. Tampeknya saya di Sinan. Kan jadi. Iya, betul. Jadi kini itu aja mudo. Ya kok takana lo doang kok membangun oke. Kalau sedang ada rumah aman kampung. Iya. Akan bawa mau buang tukang kok. Itu nampak dulu gini. Akan mau buang tukang kok. Saya perlu membuat. Agama itu Pak Dedi. Ambo ndak salah mananga mo dibawa apa dikoordinasi jo Pak tukang kita kini kuah. Iya. Beliau lah membuat namanya petang tuh gak lainnya bahasanya Namanya semacam forum. namanya tuh Forum. Udah bagi tahu. ayo Iya. Berdasarkan hasil kami berkumpul-kumpul di tempat itu namanya di tempat pelatihan itu kan. Iya. Jadi dari gelombang pertama ada punya niat itu membuat asosiasi tukang lah namanya kan. Iya. Karena selama kau kan tukang-tukang kau kan tidak pernah tajuhan kan gitu. Iya, Jadi tagak sorang-sorang lah istilahnya Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi adalah kawan punya ide gitu kan. Buatlah asosiasi. Iya. Jadi sampai dari gelombang pertama sampai kini lah gelombang kelima namanya Pak Nak. Telah terbentuk nama asosiasi itu. Gimana lembah kuku kan ya kan? Namanya atraksi. Tapi tidak pakai K atau pakai G. Jadi artinya asosiasi tukang Asosiasi Tukang Rumah Aman Gampo. Oh. C-nya itu Sumatera Barat Indonesia. ada ya. Kok nasional kok Kok radionya gitu. Jadi lah, Nah, menyebar kalau sana. seandainya ada di antara sana awak kini mungkin ada di yang di Agam misalnya, Iya. atau ada yang di Padang kok misalnya. Iya. Kalau ingin minta bantuan di buin rumah, apa acara tuh Pak Tukang? Bisa mengontak ke sekretariat kami. Nomor teleponnya ada. Nanti kan kami sebarkan gitu Pak. Karena kami baru wacana baru kan. Iya, Kuku kan ya kan. Gitu. Berarti Pak Dedi nanti asosiasiin itu termasuk tugas Pak Dedi dan Pak Dedi. Iya nampaknya lawat tambah lo atraksi akrobat namanya ya atraksi namanya atraksi tapi untuk sementara Maklan sementara lo untuk sementara bisa mau buangi klinik konstruksi Unan atau IDEP itu Aku kira kalau diundang kemana dibuang nih Pak? Jadi awak punya klinik konstruksi Pak. Klinik konstruksi bagian dari Pusat Studi Bencana Unan. Jadi Iya. namanya Klinik Konstruksi Pusat Studi Bencana Unan. Iya. Kantuannya di Jalan Raden Saleh nomor 21. Nah di situ masyarakat selama kok kan setelah Gampo ya salah satu tugas dari Universitas Andalas itu melakukan pengabdian ke masyarakat. Bantu masyarakat kok mulai dari melakukan evaluasi terhadap rumah-rumah masyarakat yang rusak. Jadi setelah Gampo ditugaskan oleh Wakil Presiden, tolong dicek rumah-rumah masyarakat yang rusak. Tolong diambil datanya lagi ke pemerintah. Pemerintah beko perlu untuk bagi dana kok Pak, yang 10 juta, 15 juta. Itulah kami lakukan. Itulah data yang dipakai gini. Nah, itu beko disuruh mencek gedung-gedung pemerintah. Karena beko bisa gedung itu diperbaiki. Bisa lo misalkan hanya perbaikan ringan atau di retrofit mana. Selagi gedung itu tagak masih bisa Pak perbaiki atau perkuat. Nggak harus bangun baru Nah, ya, harus Pak, ya? dibangun baru, nggak harus dirubuhan kan mahal Pak. Lamo lo waktunya. Nah, jadi
di samping itu kami pun melayani konsultasi. Jadi masyarakat silakan datang ke klinik konstruksi, itu ada engineer, bagi cepat dari tukang insinyur yang ditempatkan di situ. Nah, yang akan memberikan pelayanan gratis untuk konsultasi mengenai Pak rumah aman Gampo sih. Nah, jadi Pak fokuskan untuk konstruksi rumah aman Gampo gitu. Nah, jadi siapapun masyarakat silakan datang. Kalau ingin mendaftar untuk pelatihan tukang pun bisa. Nanti kami teruskan ke IDEP-nya gitu. Dan untuk tukang tadi menyambung yang dikecian Pak Dedi, Bangga di Pariaman, saya kan itu Pak Malan. Sebenarnya Padang lebih dulu Pak. Jadi sebelum program IDEP kami lah banyak loh melatih tukang. Ada tukang dari Kecamatan Pau, dikoordinir oleh kecamatan tuh. Kami lakukan pelatihan gitu. Tapi yang mengkoordinir ya kecamatan itu ya, instansi pemerintah lokal. Nah, Biko prakteknya nyebangunkan bangunan desa atau bangunan kantor lurah gitu, nyeperbaiki gitu. Kalau Iko prakteknya rumah masyarakat, nah Iko ya mungkin kantor-kantor umum gitu yang bisa diaplikasikan. Dan ada beberapa pelatihan yang dilakukan di Padang. Awak berharap setengah sih dari jumlah tukang yang ada kok di Sumatera Barat awak latih, otomatis bisa hampir 100% terlatih jadinya. Karena pertama otomatis yang tukang alun dilatihnya akan berminat untuk ikut. Kalau kesempatan untuk pelatihan tidak ada, dia bisa mencari bukunya Pak. Bukunya dibagian ke seluruh tukang. Yang bisa mencari bukunya, bisa mengikuti tukang yang dilatih. Karena Pak, otomatis tukang yang dilatih tuh, dia punya sertifikat. Kalau masyarakat ingin memanfaatkan itu dicari dulu. Ambo ingin tukang yang punya sertifikat gitu. Nah, mau tak mau tukang yang alun dilatih kok ingin juga kan? Dilatih gitu. Dia ingin mendapatkan sertifikat. Nah, itu tuh yang biasa diterapkan oleh di luar Indonesia ya. Di negara-negara di luar Indonesia. Jadi setiap tukang tuh harus ada sertifikatnya atau lisensinya. Baru bolehnya membangun. Kalau tidak ada, tidak boleh ada. Karena apa kecil wan tadi mati wan di dalam eko tuh. Sultan dia nggak payah kan gitu. Cek lagi Pak Buzan. Mengawasi siapa Pak? Cek lagi Pak Buzan. Tadi kan tukang Makarajo. Makarajo tukang kan misalnya rumah aman Gampo. Bahan yang kadi buat untuk rumah aku Pak Buzan misalnya batu atau pasir macam tu. Itu lah ada pemeriksaan tuh dari konstruksi. Jadi dalam pelatihan tuh dia Pak. Cara untuk memeriksa bahan tuh. Bahan yang standar yang bisa dipakai untuk rumah aman Gampo. Misalkan kasiak Pak. Kasiaknya jangan kasiak lawi. Kasiak lawi bagaram. Jadi kasiak dari sungai awak kan banyak skor buat luang. Ndak boleh berlumpur. Kalau berlumpur ndak laki simen tuh Pak. Jadi itulah agian dalam pelatihan tuh. Yang mudah-mudah saya bagi tukang, ndak perlu dipreso-preso di labor dah. Labor mahal loh Pak. Tukang kok ingin dicaliaknya di ikonnya nampak model iko yang rancak. Gitu juga beton ya Pak. Diambil beton tuh model iko yang bisa dipakai gitu. Nah, masalah pengawasan tadi. Ya, kalau tukang kola tahu cara membangun aman Gampo, ya otomatis pengawasan ya tentu tukang sendiri dan si pemilik. Tahu ya. Si pemilik kan dapat juga buku tuh Pak. Buku-buku aman Gampo kan bisa didapat di Madima gini. Di website pun lah bisa banyak. Atau di klinik konstruksi bisa diminta atau di copy gitu. Nah, tukang yang memang lah pernah dilatih kok, nyo akan jago performanya Pak. Nyo ndak mungkin loh Biko kalau seandainya nyo dilatih tapi ndak nyo kerajon sesuai yang dilatih gitu. Anda dipakai orang. Lo nyo ukurannya ada ndak Pak? Misalnya rumahnya bangun tukang-tukang awak lah dilatih ini gue. Ada ndak lisensinya atau jaminannya untuk sekian skala Richter? Misalnya untuk tukang awak nak bangun gini kok untuk 10, sekian skala Richter. Ada 10 tuh. Itu. Atau hanya sekedar buku saja. Ndak tukangnya Pak yang faktor utama yang untuk menjamin Gampo kan. Yang pertama desain bangunannya. Walaupun rumah lah Pak. Kalau rumah gedung kan lah jali dihitung kok. Pakai perhitungan struktur. Kalau rumah tukang, kami lah mengeluarkan prototipe. PU pun lah dojo. Kalau nyo ingin membangun rumah satu lantai, pakailah basi diameternya minimal 10 begelnya diameter 8, jaraknya 5 balik. Dan di situ lado gambarnya sekali, fotonya sekali. Silakan diikuti. Kalau diikuti buku itu bisa menahan beban Gampo sampai 9 skala Richter.
Kalau 10 apa ibarat di bawah kok Pak dia jujurnya dunia lantai Pak kok. Itu lah 10 tu Pak. 10 Itu lah paling tinggi. Jadi ada isu batang kampung kecil rasa balik. Tu mungkin kanai tali 1 Pak. Jadi kampung skala Richter kok 10 Pak maksimal. Tapi yang biasanya 9. Kalau 10 tu lah ndak dole itu dah. Lah habisnya. Jadilah ke Pak Dedi mau bertanya. Ya. Mengenai tukang gua. Ya. Kini kalau dagingnya dibinanya gua. Ya. Lah dia gihnya ilmu dari Pak Fauzan gua. Ya betul. Dia masuk ke gua. Caranya Pak Rajo di lapangan kok kini ada yang mengawasi di lapangan serupa Pak Dedi lah kini ya. Dari turun Pak Dedi ke bawah mencediaknya Pak Rajo kok kini. Kita Pada saat praktek ya. Yo, macamnya praktek ini kok. Bikonya limunya tuntui di sinan basi 10 ah, begol 8. Ya. Karena nya ndak dicandi ya. Jorba. Di buat di lapangan. Ya. Hanya suka di korang nganggap misalnya mereka. Kok ada je tukang kau nak mudah. Ini dia kekuatannya ada. Ya. Kekuatannya ada dan punya sertifikasi macam. Lebih jagah ya, Wan. Lebih jagahnya. Tapi tiba di lapangan kerja model itu nya. Nggak apa ada pantauan ke lapangan model itu. Kalau kita ada namanya monitoring, kita monitor tuan. Ya. Dan kita evaluasi karajo tukang kok. Nah, dan cek lagi kita bersyukur para tukang kok kini lah mau menggabungkan diri. Nah, jadi misalnya cek Pak tukang Cako ada asosiasinya. Iya. Tak bentuk dah Pak Uzan. Minum nama minum apa minum je dah. Dia serius lah pandang Pak Dedi. Gatu-gatu. Ada tukang. Lah. Nah itu tuh beko kontrol tuh akan dipantau bersama tuh. Kang ada besar aja lah. Kita pantau bersama tuh kan. Ayo. Yang pertama dari tukangnya, yang kedua dari pemilik rumah cek Pak Fauzan Cako, yang ketiga dari kita. Kita pantau apakah memang yang jumangun sesuai itu atau enggak. Kadang-kadang ya banyak tantangannya Mawan. Ya. Enggak hanya mungkin keinginan tukang loh. Kadang-kadang dari orang punya rumah. Yo. Alah tukang aku boros benar. Itu ah. Yo Tuh, tuh. bisa aja tuh. Iya, Nah, betul. jadi sebelum pelatihan kita meminta istilahnya komitmen para tukang untuk namanya kok untuk inyo ikut mengkampanyekan kanan punya rumah. Jadi kalau orang punya rumah nak mengertinya kita tahu biayanya memang seketik lebih mahal. Iya. Dibanding pada tukang biasa. Dibanding pada tukang bukan pada biaya bangunan biasa. Oh, itu je. Bukan Gaji tukang sama Pak. Gaji tukang sama. Oh, semuanya. Ya. Tukang nalah sertifikasi, tukang tidak Harusnya sama. Samonya. Itu kan standar tukang kan ada di setiap daerah gitu. Ya. Nah, cuma orang memilih itu lebih rancak milih yang sertifikat lah. Ayo, bilang. Betul Akhirnya Pak Ustaz. Ah. Ambo gosor bawa seketir lah. Rancak. Kalau kue dulu. Uwe je merah dia, Wan. Nampak kamu? Iya. asyiklah. Awak serang alamat tanya ni nyoleh lalu aja. Dia lah semuanya. Tukang. Apa pesan? Ya Pak. Dah kembali ya kan? Oh. Puan dah. Siapa yang kawan? Kembali aja ni sama ada ni. Ada orang. Kita muda. Baladang lapar. Lama dimakan yo sambalado. Kok awak tukang lai serba pandai tantui ndak kekurangan karang ajo ne tuene. Indak kaladang urang doan kaladang awak kaladang lai palowanda. Indak tukang urang doan tukang awak serba ditanyo tak nan bisa tunai. Tukang yo nama orang baru. Tukang kolak ya Wan. Tukang tak bisa. Lai mula ke sungai Tunurang Sumedang Kabalai jalan Pak Yari Lapatang.
Lai mengakuinya seorang tukang disuruh memasang bata bantunya lah baliang. Waduh, tukang. Alah. Yang mengaku tukang aja Wan, tapi pasang tu lah baliang. Iya. Kamu lai. Jadi tumbuknya simen lain lah. Dan kecilnya Wan. Bako. Ini kan di plaster juga ada. Iya betul. Iya betul. Kayak ke tukang lah bertanya. Kalau menurut pengalaman wak biasa nak ya sesuai istilah tukang keturunan namanya. Nah, memang iya betul model itu. Nah, tapi kini nan tukang nan dipelajari sejak dari hasil pendidikan dari Pak Fauzan, ayo beda. Nah, kerajonya itu ya benar ya batu-batu data bahkan kalau menurut biasa banang itu istilahnya kan. Kalau dulu kan selamat parui ya. Nah, kalau kini kok cik bata, cik banang. Cik bata, cik banang. Jadi benar rancak bantu susun je tangan susunan bata kan. Kat sekiro ndak di depo kan nak balik kan. Iya benar. Rancak ya betul Wan. Rancak ya betul. Memang agak payah bagi tukang pertama Pak. Iya. Karena awak kan strict aturan gitu. Nah, jadi untuk acuan itu kan harus ada bandangnya gitu. Kalau tukang kan selama kok agak sameternya pasang, saya habis kok diati bandangnya. Pas lah diati lama gelombang ya bagi cik tadi Pak Marlan tadi. Nah, jadi gini wak coba lagi cik bandang dulu. Tapi kalau lama akhir tukang tuh bisa untuk 3 bata, dikit cik bandang sampai bata Bandang gitu. tu apa dek Pak? Bandang tuh acuan supaya lurui. Nya tembaknya mata sore. Ini feeling saya. Salah, betul salah. Sudah muda. Alur muda. Bapi Sudah dia. muda. Kalau tukang lari latih itu sudah muda, pakai timbangan bawah. Timbangan. Itu. Timbangan gata. Pakai batu. Oh, timbangan. Kita tahu. Oh, Pakai kerja. pakai lot. Lot. Sama je tiang uan gua. Kalau ndak di lot gua amiriang ya gua. Jadi si tukang dia saya pembarik kan bawa. Jadi model gua kan. Jadi mudah kalau lawan tu ikut yang tu mudah amat abang apa lah. Jadilah aku balik aku. Kau kepak Fauzan jadi jolo, kau kepak Dedi. Iya. Kini tukang kau kalau dilatih aku nak setiap berdua. Ya. Ya lah lapis dipakai Ya. sudah itu nanti karajoannya di tukang kau khusus rumah na runtuh di kampung kau saja ndak. Tu Aku bertanya cek lah. Mungkin misalnya ambo dapat lah. Ini bakal jual di sini. Dapat setiap mudo Jadi rumah apa tukang yang dilatih kawan sasaran awak. Selain tata cara membangun rumah aman kampung juga bisa diaplikasikan ke bangunan gedung kan. Oh bisa ya. Jadi ndak rumah yang rusak kan di kampung sih mulai dari awal rumah kau rusak. Rumah kau rubuh kan dibangun dari pondasi tadi dari awal sampai jadi. Atau rumah kau rusak tapi masih bisa dipeloan. Awak tunjukkan ke tukang kau metode cara apa atau cara memeluan rumah dengan perkuatan misalnya. Awak pakai sih KW ayam tu yang rata-rata tu isi tu wak plaster pakai KW ayam tu. Itulah cukup ya. Laman dari kampung gitu. Termasuk bangun baru bangun baru ya. Misalkan tukang kau ingin kerajolo di bangunan gedung 2 lantai KT, bisa karena di dalam pelatihan tu pun disampaikan cara untuk memasang basi, cara untuk maduak beton. Ya, cara untuk ngerajuan kudu-kudu gitu. Jadi seluruhnya lah terangkum di dalam tuh. Tapi fokusnya rumah dulu. Karena yang paling banyak korban kampung kan rumah. Rumah aman kampung, topik pelatihannya. Tapi bisa diaplikasikan ke yang lain. Oh bisa. Jadi lah banyak ilmu deh ke tukang. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sasaran awak yaitu semakin banyak dilatih tukang, semakin rancaklah konstruksi awak terutama di Sumatera Barat. Jadi pelatihan gua Pak sampai bilo lah ke habis tu nanti. Ya kalau bisa sampai seluruh tukang yang alun dilatih itu latih kan itu itu sasaran awak kan itu. Salah ya do nama minat. Ado yang berminat, ado lo beko yang magi dananya kan gitu. Model-model orang model Pak Dedi, enggak model Pak Dedi do, yayasan Pak Dedi kan gitu. Kalau banyak itu ado di Sumatera Barat lah terbantu lo tukang-tukang di konstruksi awak di siko. Ya dia lah. Jadi yo aduh terasa yo dodon terasa lo doang gue. Ya serupa ya tukang ini kena lah dibina ya. Lah bakarajo yo. Mungkin lah bakarajo di tempat ambo, di tempat Pak Fauzan, Pak Istamudo. Nah, ini kalau dapat lo doa dari awak gue. Nan dibayarnya. Tapi di pemerintah sendiri ada subsidi di tukang-tukang nan lah dibina. Nah, itu sampai kini pemerintah mungkin alun sampai ya untuk memikirkan itu. Mungkin konsepnya ada, tetapi implementasinya mungkin
masalah biaya. Jadi pemerintah kan harus menganggarkan dana itu setahun sebelumnya gitu. Awak lama nyampein konsep kok ke pemerintah. Setelah Gampo Batang terutama, rekomendasikan ke pemerintah, buatlah suatu program di setiap kabupaten atau kota, program pelatihan tukang. Nah, sasaran awak semakin banyak tukang dilatih, semakin rancak konstruksi awak. Kan itu harapan awak gitu. Nah, mungkin di pemerintahan itu agak sulitnya karena mengalokasikan dana itu setahun sebelumnya gitu. Nah, mudah-mudahan aja kalau bisa tahun ini kok adalah dana-dana siso yang bisa diaplikasikan untuk pelatihan tukang kok. Dan kami siap untuk membantu hal itu. Awak kan ibu luat tukang kau. Bah dek kerja mesti mudah. Mak kau indak lah. Lambo lah mencuba apa? Di mah. Anyo. Di mah. Ayo minum lalu. Jadi lah Pak Dedi. Ini kan lah do lah 5 kali angkatan. Ya. Lah 5 kali berarti 5 kali 40 lah 200 orang. Ya. Itu baru dipusatkan di daerah Pariaman. Padang Pariaman. Itu tibanya. Kira-kira sampai angkatan kebara di situ nanti diperkirakan baru pindah ke tempat lain. Nah, itu maksudnya. Kalau untuk yang di Tampek kini kok sampai 6 angkatan. 6 ya. Jadi target wa di samping itu ada lo tidak hanya lokasi kawan-kawan yang dari Kanada gua Genesis namanya. Ada lo di lokasi pembangunan cafe internasional. Itu lo nama organisasinya dari Australia. Australia lah. Hanya membangun puskesmas lo di Anoko di Pariaman kok. Pariaman Joro. Salapan puskesmas. Nah, beliau kok meminta IDEP bersama mitranya klinik konstruksi untuk melatih tukang beliau kok. Nah, total untuk Ariko ada sekitar hampir 500 tukang lah dilatih. Pelatihan tetap ke tempat Pak Fauzan ya? Ada 2 tampek tuh. Tampek kopi cek, di tampek Genesis cek. Yang melatih apa latihannya tetap Pak Fauzan ya kawan-kawan. Itu. Nah, kalau ambo melatih tuh lain lo ke tukang lain lo kata. Itu lah. Ajoan lo ndak kalau. Ya, bagus kawan. Jadi memang yang Australia kok bantuannya cukup rancak ya kami nilai. Jadi untuk program sosialisasi dan langsung ke masyarakat ya modal IDEP kok. Ya langsung aplikasi ke masyarakat langsung pelatihan tukang. Jauh publikasi ya. Atau sosialisasi. Nah, kalau yang kafe internasional kok sama bantuannya Australia, nyobangunkan 8 puskesmas di Pariaman, Pak. Jadi bangunan yang lama di Rubuan atau memanglah Rubuah, nyobangunnya yang baru. Dan itu konstruksinya lah di review memang aman terhadap Gampo. Nah, sudah dibantu negara Pak kok. Nyelatih lo tukang nama ngerajuan tuh, Pak. Yang melatih kami dari klinik konstruksi Unan. Sehingga nanti setelah tukang kok selesai, nyo dapat sertifikat, hanya bisa lo membangunkan rumah masyarakat aman Gampo, bisa lo kerajo di tampek yang lain, yang lebih rancak gitu, berbekal sertifikat yang didapat gitu. Jadi semakin banyak tukang yang dilatih. Itu dah jadi kok. Kecil lagi kok pada di Junang kau jawab. Kau Pak Fauzan jadi jelas. Kau yang buat bertanya. Kini rumah aku, apa tukang kau kalau dibinai, lah dapat sertifikatnya. Ini bakal Karajo rumah Sita Mudo. Tentu nan di Karajo ini sesuai jadi limunan itu tuh. Betul. Nang kecil orang rumah, nang pemilik rumah kan. Anak mau kau sana Pak, hasil sekolah. Enggak kau nak mau sekolah. Mbak dari Pak tukang sendiri menerima kau. Ini kendak orang rumah kau nya ndak sekolah dia rencana. Aku nak bisa sekolah. Pokok Pak tukang bertahan dengan prinsip Pak tukang atau menurut kendak orang rumah. Menurut kendak orang rumah. Lu bisa dibaca lah yang ada. Kalau menurut kendak orang rumah tentu tidak sesuai dengan pendidikan tadi. Iya. Maksudnya gitu, Pak. Yang aturannya jale kok gitu. Slof tuh harus lurus ke situ ke tonggak nanti. Hanya ingin buat tonggak miriam-miriam gitu, Pak. Orang rumah kok. Yang Ambo kan menurut kandak orang punya rumah kan itu kan. Menurut kandak itu ya seleronya kan Merdeko aja kan. Tolong buat yang Merdeko. Yang itu mungkin Ambo tadi itu. Tapi prinsipnya tetap. Iya, prinsipnya tetap rumah aman kampung kan. Kalau menurut itu ya menurut orang rumah punya piti mah. Itu yang mengasihi. Ya, balik kecil pendidikan tadi. Kadang orang punya rumah kok banyak lu Merdeko kalau juga Pak yang pembohong. Enggak ada nama aja. Oi, Wan. Kalau masyarakat orang kampung rumah, Wan, tentunya kecil dia menerima rumah dan aja nya. Ya tergantung tukang sama tagok lah itunya. Modelnya kan ada orang punya rumah. Itu maksudnya mana? Kok pakai profil buat Wan? Itu mana? Iya kan ada orang nama danya gua. Kalau ada suruh sembuh seorang lain.
Itu betul Pak Marlan. Nah, namun kita tahu begitu saudara ya. Nah, sebab itu sesuai dengan yo cari tua ini. Tukang adalah hujan tombak. Betul. Dari rumah aman kampung. Ah, itu terjadi nanti kalau rumah kau buatnya gua kamu tahu apa? Kampung saya kita di tua rumah. Saya yang bertanggung jawab masalah rumahnya buat kau. Betul. Itu tukang. Saya tukang. Ya, nama Pak Anu ya. Nama Pak gua. Apa gua buatnya? Apa? Saya mengerti sih ya, kan lah. Mbak bertanggung jawab masalah rumah naruntuh itu tukang sendiri. Baru tukang. Tuh tanggung jawab agak baik sih Bang. Jawab moral Bang. Kau sudah Pak gue. Kalau yang pertama wana yang tapi kia dewa ko orang tun ada sanksi sosial namun sanksi sosial tu bisa jadi tukang tak laku leh. Siapa buat dulu kau? Siano sinantun. Anda laku leh. Hukuman sosial. Itu satu. Yang kedua sebenarnya kita tertarik untuk itu melihat tukang segala macam itu adalah kapatang tuh nan meninggal orang karena ndak atau boleh kan seketik mana atau boleh ndak do nan gara-gara gampur. Tapi gara-gara ditimbun bangunan namanya. Nah itu makanya tukang ko perlu dilatih, masyarakat perlu disabuian apakah beda pitih misalnya 5 juta sampai 10 juta nya membangun jadi bangun biasa. Apakah anguk keluarganya nyuara gue 10 juta kan itu pertanyaannya. Nah, itulah mengko Pak tukang ko kalau misalnya mau bangun salah-salahnya beko, nyo nan rugi. Ndak akan dipanggil orang leh. Tamai riwayatnya sebagai tukang. Iya itu ke tukang bagi kilo di tukang sendiri ya. Itu dari tukang leko kebencak leko. Ya kalau di kami ya tentu tetap pada prinsipnya sesuai ajaran yang pernah kami terima dari Pak Fauzan gitu kan. Ya misalnya mulai dari dasar pondasinya gitu kan sampai katehnya gitu kan ya tetap akan mengikuti aturan yang pernah pelajari gitu. Kalau sama-sama. Aduh aja deh. Aduh nang prinsip nang terlupa tadi. Tadi Pak Fauzan nang ngecek kan rumah aman dari kampung. Pengertian aman kok apa Pak? Aman dari rata-rata, aman dari condong, atau aman dari runtuh? Aduh aja rumah anti kampung ya. Aman apa sih? Jadi rumah aman kampung kok. Ya kalau ambil dari bahasa aslinya kan earthquake resistant house. Jadi rumah tahan gampo kalau definisian kok. Wak translate bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia rumah tahan gampo. Tapi kalau di awak boleh di Minang tahan kok lah lain prinsipnya. Tahan kok ibarat tahan, indak boleh rusak sama sekali. Mangkonya tafsiran yang betul itu adalah rumah aman gampo. Definisi rumah aman gampo, kalau terjadi gampo, bangunan itu tetap berdiri. Strukturnya indak rusak. Tapi rusak non struktur boleh, dinding rata boleh. Tak mungkin tak rusak kena kampung doh. Kecuali awak buat mana besi tonggak kadang mana tu iya doh. Tapi tak mungkin biaya kadang kan gitu. Jadi untuk yang rata-rata ketek masih diizinkan, rata dinding misalkan atau plafonnya lapis tapi tidak membayukan ke bawah gitu. Tapi yang strukturnya mana, yang manahan model meja kok kaki kok Pak. Pembatas kakinya kok. Itu tidak boleh patah. Karena kalau patah rubuh rumah. Jadi prinsip rumah aman gampo kok. Begitu ada gampo, rumahku tetap berdiri, orang di dalamnya selamat dan bisa keluar menghindarkan bahaya yang ada di dalam. Nah itu definisi sebenarnya. Iya betul. Berarti aman bukan berarti tidak boleh rusak. Tidak boleh rusak. Aman terhadap gampo kan gitu. Aman terhadap gampo. Tapi setelah gamponya mudah memperbaikinya. Tidak perlu lo dirubuhan dah. Yang rata itu diperbaiki, lah bisa dipakai balik. Cuma dole cik pada di. Ini awak nan dosa nak awak nan kena gampo tang weh. Kan ada 3 tingkatan. Rusak ringan 5 juta. 1 juta, Pak. Rusak ringan 1 juta. 1 juta 5. 1 juta. Lo nilainya. Yang sini 1 juta. Belum dapat lah dah. Sedang 10 lah. Oh antara lah gue. Barek 5 balik. Coba bayang dengan PT sebanyak 5 juta nya. Yo pada rumah gua rusak barek gua. Apa boleh cukup PT untuk membangun rumah? Enggak lo sekali terima lo tu dong. 2 kali. Enggak kali terima dong. Awan ada pe tang tu. Aku sana sebelah rumah. Potong lo tu nak kan? Alah, bala limo. Limo 10 aja. Tu bala limo.
Tidak ada sampai do. 50% loh. Sekian persen do. Apa kira tuh Pak Dedi dengan cara mode itu dana tabate mode itu sementara penghidupan nusa awak kan sama tahu saya kadang-kadang. Rumah satu-satu loh itunya. Sementara kok kini diterapkan lo rumah aman gampo tentu biaya agak lebih dari nantara lah. Apa kira? Yang pertama kalau menurut aku kita sadari bahwa yang dari pemerintah itu adalah rangsangan. Nah, ini merangsang. Nggak pengganti lah. Nggak pengganti loh. Kadang-kadang rumah awak segagah mantuk gedung yang apa dekat rumah sana awan tuh ada Samarinda awannya. Gagah tuh. Ada gantinya mau boleh juta ya kan malah kemasuk tuh. Jadi nyonya merangsang itu yang kita dapat informasi. Nah, lalu baadun sana gitu nan misalnya rumahnya runtuh dengan 15 juta nggak bisa membangun rumah aman gampo kan. Nah, ya setidaknya yang pertama ketika ada keinginannya pasti harus jalan. Ada beberapa kasus di lapangan tuh yang kita lihat dia. Ketika masyarakat tulah paham karena ke rumah ko baginya adalah pantiang, inyo siap bayu-bayu abun sana untuk membangun rumah kuah. Jadi artinya inisiatif surang. Kalau kamu menunggu bantuan saya itulah kata kerjaan. Enggak mungkin di pondok juga udah sampai kini kan itu sebenarnya. Itu tuhnya sama do. Jadi memang kalau dengan dana bantuan segitu tidak mungkin loh. Tidak selesai. Itu hanya sekedar untuk namanya sumbangan, bantuan. Iya bantuan. Kan itu dan pokok tentu dari orang punya rumah. Betul. Balawan. Alah. Ada. Ngapa sih bedo? Cerita awak adalah panjang-panjang. Tadi tentu kita. Kapai ke kamar sih bedo. Iya. Lain lah timbangnya awalnya. Kapai gitu. Kapai awalnya gitu kan. Sudah muda cuituan. Kalau tidak ada keretanya lain. Ini kami elak sekali itu. Jadilah. Kau makan kapai. Oh, jelewan. Si picit dong si picit mah. Ketika orang datang. Yang tadi boleh cik, yang pandai datang. Jadilah Pak Fauzan, Pak Dedi dapat tukang mana? Kita ucap terima kasih kepada Pak awak gua. Jadi kalau ada sanak-sanak awak di rumah dan ingin membangun rumah aman dari Gampo, hubungilah dari Pak Fauzan dari Unan atau Pak Dedi. Alah tuan lah. Alah tu. Bagus kira. Gitu balik. Kita balik ke sanak awak di rumah tu. Watamu bola awak dalam cerita nama beda. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yo pamit lo kami dulu. Sama-sama lah. Minum dulu Saya nak mau bayar kue kok. Nakam. Dan sekali ko ndak perai ngan lepawan. Sekali ko lain pere aja, Pak. Putih pinggan malang. Jadi cerita-cerita mereka Pak lebih efektif uang lapis daripada berceramah gitu. Iya betul. Lebih efektif kok. Kok kalau cair kan? Kalau dibuka live kok Pak tahu banyak pertanyaan. Mau melayani orang juga melayani orang tuh. Otomatis kan. Iya betul. Pasti banyak yang kamu. Mbak ingin kastolnya. Ya kalau model kini kan korbanan banyak benar di Pariaman. Tapi nan menengah tuh banyaknya kan di perumahan di developer. Jadi orang banyak tertarik kan. Yang rumah dibangun developer iko malah kena ya. Dari subsidi dari pemerintah dulu deh. Itu tukang. Itu kelihatan kena. Dan rumah saya udah selesai nih Bapak. Sampai 10.000 rumahnya lu tahun itu rencana. Iya mudah pemotongan cek pengurusan dari itu kan sebenarnya tidak layak. Fasilitator memotong, iko memotong kan. Kalau ada potong dapat diwakar. Udah enggak potong. Baralah. 2 kalian sudah bayar. Iya. Petang tuh kan talompek kecil bukan doang. Kalau dipotong 150 wajar.